Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Adik-adik yang terkasih, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Gereja Poug Jemaat Wasuponda. Saya berharap adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetap merasakan sukacita dan selalu bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ayo semuanya kita berdiri. Kita angkat satu pujian. Shalom, shalom, selamat pagi. Adik-adik yang di rumah, ikuti gerakannya ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami anak sekolah minggumu datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada saat ini. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh datang beribadah sekolah minggu kepadamu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Amin. Iya adik-adik, masih tetap berdiri, kita menyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Yesus, 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 oh dialah Raja. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setiap minggunya kita diberikan ayat hafalan. Nah, adik-adik yang sudah menghafal, kita dengarkan dan nonton videonya ya. 2 Tawarik 31 ayat 20 bagian B. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. 2 Tawarik 31 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. 2 Tawarik 31 ayat 20b yang berbunyi demikian.
Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi. Namun sebelumnya kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lani. Adik-adik dalam sikap yang baik ya, duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Pok Wasoponda. Dan pada hari ini kakak akan bercerita. Dan sebelum kakak bercerita, kita mau minta pertolongan dalam Roh Kudus dan kita berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, pada hari yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggumu di rumah yang akan mendengarkannya. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa membukakan pintu hati kami semua untuk diisi oleh kebenaran akan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu, kakak pembimbing yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba boleh berkata-kata dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang perlu kita siapkan? Ya, benar sekali adik-adik, yang perlu kita siapkan adalah Alkitab. Jadi adik-adik yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya, kita buka Alkitab kita. Pembacaan hari ini adalah dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi kakak ulang, 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ya, adik-adik di rumah silakan buka Alkitabnya. Tawarik itu ada di Perjanjian Baru atau ada di Perjanjian Lama? Ya, benar sekali adik-adik. Tawarik itu ada di Perjanjian Lama. Ya, baik. Adik-adik, silakan nanti setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik baca Alkitabnya ya sampai selesai. 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 23. Ya, adik-adik, judul cerita kita hari ini yaitu Hizkia berdoa minta pelepasan. Sekali lagi, Hizkia berdoa minta pelepasan. Ya, kalau adik-adik minggu lalu mendengarkan dengan seksama cerita yang disampaikan oleh kakak pembimbing, ya, cerita kita minggu lalu itu berkaitan dengan cerita minggu ini. Masih tentang membicarakan satu nama raja, yaitu raja siapa? Raja Hizkia. Nah, adik-adik, Raja Hizkia itu sebagaimana cerita minggu lalu adalah dia yang berbuat baik dan jujur di hadapan Allah.
Bahkan Raja Hizkia memerintahkan panglimanya untuk membersihkan, merenovasi bait Allah supaya Raja Hizkia bahkan orang-orang yang ada di Yerusalem bisa datang di bait Allah untuk berdoa kepada Allah. Iya, luar biasa adik-adik Raja Hizkia ini. Saking taat dan patuhnya dia terhadap Tuhan, saking takutnya terhadap Tuhan, dia melakukan sesuatu perubahan yang membawa dampak sangat baik bagi kehidupan rakyatnya. Nah, sekarang kita masih mau mendengarkan cerita tentang raja ini. Iya, adik-adik, pada saat itu Raja Hizkia duduk di dalam istana dengan muka yang murung. Wah, ada apa nih adik-adik? Kenapa Raja Hizkia mukanya sangat murung? Karena dia mendengar bahwa ada seorang raja yang lebih kuat dari Raja Hizkia yang akan datang untuk merebut negeri Yehuda, khususnya kota Yerusalem. Raja Hizkia sangat bingung adik-adik. Iya, kenapa? Tentunya Raja Hizkia selain bingung juga takut ya adik-adik mendengar cerita-cerita orang-orang yang mengatakan bahwa raja ini adalah raja yang paling terkuat. Dalam setiap peperangan yang dia lakukan, raja ini sama sekali tidak pernah kalah. Wah, siapa nih yang takut? Kakak juga takut kalau misalnya ada orang yang lebih kuat, lebih hebat, lebih besar badannya daripada kakak, lalu dia mau datang. Nah, adik-adik, raja ini adalah Raja Sanherib. Raja siapa adik-adik? Raja Sanherib dari negeri Asyur. Ya, nah setelah raja di dalam istana mendengarkan hal itu, beberapa minggu yang datang, sekitar kurang lebih 2 minggu setelah raja mendengar isu-isu, setelah Raja Hizkia mendengar kabar-kabar tentang Raja Sanherib yang akan menghancurkan kota Yerusalem, ternyata berita itu bukan berita bohong, bukan berita hoax, tetapi berita yang nyata. Nah, adik-adik, Hizkia ternyata memberi perintah kepada panglima-panglima untuk datang ke kota Yerusalem untuk menghancurkan kota itu. Setelah Raja Hizkia menyusun strategi bagaimana caranya supaya tentara-tentara itu kalah. Bagaimana caranya supaya dia tetap mempertahankan kota Yerusalem. Dari jauh dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk segera menutup seluruh mata air yang ada di kota Yerusalem, supaya ketika tentara-tentara Raja Sanherib ini datang, dia pasti kehausan di jalan. Nah, itulah salah satu strategi dari Raja Hizkia untuk menutup semua mata air yang ada di Yerusalem. Kemudian membangun menara yang tinggi. Gunanya untuk apa adik-adik? Gunanya ya untuk melihat apakah musuh sudah dekat atau masih jauh. Nah, Raja Hizkia bergegas untuk memerintahkan prajurit-prajurit, tentara-tentara Yerusalem untuk segera melakukan apa yang Raja Hizkia perintahkan. Setelah itu adik-adik, setelah prajurit-prajurit melakukan apa yang Raja Hizkia katakan, mereka sudah menutupi
mata air, mereka sudah membangun menara yang tinggi, mereka memperbaiki tembok-tembok Yerusalem yang rusak, mereka merenovasi. Nah, akhirnya berita tentang kedatangan pasukan-pasukan Raja Sanherib telah tiba. Prajurit-prajurit, tentara-tentara, para musuh atau anak buah dari Raja Sanherib itu sudah ada di depan pintu gerbang kota Yerusalem. Mereka memakai pakaian perang yang sangat lengkap adik-adik, dengan topinya, dengan baju sirahnya, dengan pedangnya, dengan senjatanya. Mereka sudah siap untuk mengepung orang-orang di Yerusalem. Iya, adik-adik, mereka mengatakan, berteriak di depan gerbang bahwa, "Hai Raja Hizkia, keluarlah, aku datang untuk membawa berita untukmu." Tetapi karena Raja Hizkia ini sudah tahu sebelumnya adik-adik bahwa itu adalah musuh, jadi Raja Hizkia ini tidak keluar-keluar dari istana. Dia tetap berlindung di istana. Lalu adik-adik, semakin marahlah musuhnya karena tidak ada orang yang keluar membukakan pintu gerbang. Lalu adik-adik, tentara dari Raja Sanherib ini kemudian berteriak lagi, mengatakan bahwa, "Hai orang-orang Yehuda, apakah kamu berharap kamu akan selamat? Kami akan mengepung tempatmu, kami akan memusnahkan tempatmu. Jangan percaya sama Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang bohong karena menyuruh kamu semua rakyat-rakyatnya untuk percaya sama Tuhan. Lihatlah, kamu akan mati kelaparan di negeri ini." Begitulah yang dikatakan oleh prajurit-prajurit dari musuh atau Raja Sanherib. Wah adik-adik, semakin takutlah Raja Hizkia ini. Tetapi Raja Hizkia tetap tidak keluar. Musuhnya tidak kehabisan akal adik-adik. Apa yang dilakukan? Dia menulis surat. Dia menulis surat kepada Raja Hizkia. Dia mengolok-olok Tuhan di dalam isi surat itu. Dia mengolok-olok Raja Hizkia. Lalu ketika surat itu sampai pada tangan Raja Hizkia membacanya. Lalu apa reaksinya adik-adik? Dia senang atau sedih? Ya, tentunya sangat sedih adik-adik. Kenapa? Karena isi surat itu menjelek-jelekkan Tuhan. Isi surat itu menjelek-jelekkan Raja Hizkia yang percaya sama Tuhan Yesus. Lalu dengan sedih hati, Raja Hizkia kemudian mengoyakkan jubahnya. Dia memakai kain kabung, tanda bahwa dia sangat bersedih. Karena pada saat itu adik-adik, ketika orang-orang menggunakan kain kabung di badannya, tandanya bahwa orang tersebut merasa kesedihan yang amat mendalam. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Kemudian Raja Hizkia pergi ke bait Allah. Untuk apa adik-adik? Untuk berdoa kepada Allah. Iya, Raja Hizkia berdoa kepada Allah. Isi doanya seperti apa adik-adik? Isi doanya berbunyi seperti ini. Ya Tuhan Allah Israel, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Bukalah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah apa yang dikatakan Sanherib yang sudah menghina Engkau ya Tuhan. Memang Sanherib telah mengalahkan bangsa-bangsa lain dan melemparkan Allah-Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka hanya buatan tangan
manusia yang mudah dibinasakan. Tetapi Engkau Allah yang berkuasa, selamatkanlah kami dari tangan musuh kami, supaya Engkau, karena perbuatanmu orang-orang mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Berikut seperti yang adik-adik dengarkan adalah isi dari doa Raja Hizkia. Kira-kira Tuhan mengabulkan doanya atau tidak adik-adik? Iya, ceritanya masih berlanjut ya. Pada suatu malam, ketika Tuhan mendengar seruan dari Raja Hizkia, Tuhan mengutus malaikatnya ke kota Yerusalem pada malam hari untuk membinasakan semua tentara-tentara dan prajurit Raja Sanherib. Ketika prajuritnya nyenyak tidur pada malam hari, malaikat Tuhan datang dan memusnahkan semua tentara-tentara dan prajuritnya. Nah, keesokan harinya tiba-tiba sangat banyak mayat-mayat dari orang Sanherib yang tergeletak di tanah. Nah, oleh karena melihat peristiwa itu, kemudian para panglima Raja Sanherib yang masih hidup itu menjadi sangat malu. Ya, mereka tadinya berkata sombong adik-adik bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa kalian. Tuhan akan membinasakan kalian. Ternyata yang binasa adalah orang-orang dari Raja Sanherib. Kemudian mereka sangat malu dan lari meninggalkan kota Yerusalem. Melihat hal itu adik-adik, Raja Hizkia sangat bersukacita kepada Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh Raja Hizkia datang lagi kepada Tuhan dan berterima kasih di dalam doanya. Peristiwa tadi adik-adik mengajarkan kita semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk berserah kepada Tuhan di dalam doa. Kita harus mengerti bahwa ketika kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Kristus, ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan benar dan jujur, maka Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita sebagaimana Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Kita harus hidup benar, harus hidup jujur, mendengarkan kata orang tua di rumah, mendengarkan kata om, tante, keluarga, guru-guru sekolah minggu, guru di sekolah. Kita menjadi anak yang jujur, anak yang baik, sehingga Tuhan akan selalu mendengarkan seru doa kita. Baik, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, ayat hafalan kita adik-adik dalam minggu ini adalah dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Sekali lagi kakak ulang, dari Yakobus pasal 5 ayat 16b yang berbunyi demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi inilah ayat hafalan kita di minggu ini. Kakak berharap adik-adik di rumah bisa menghafalkan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Kita akan membawa persembahan. Ya, adik-adik persiapkan persembahannya, dilipat dengan bagus dan disimpan ke dalam amplop lalu diserahkan kepada orang tua untuk diberikan kepada kakak-kakak pembimbing. Nah, mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Segala Milikku.
Tuhan hidupku. Bila ku pandang Yesus, senang hatiku. Baik, sekarang adik-adik kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama duduk yang manis, duduk yang rapi, karena kita mau menghadap Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan posisi yang baik, lipat tangan, kita berdoa syafaat. Sukacita pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu telah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi utusan-Mu seperti Raja Hizkia yang benar-benar taat dan jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami percaya sebagaimana Engkau mendengarkan doa dari Raja Hizkia, pada hari ini Tuhan juga mendengarkan segala doa dan seru sembahyang kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan anak-anak sekolah minggumu di dalam pendidikannya, di dalam masa bermainnya. Tuhan, sekiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan motivasi belajar untuk anak-anak sekolah minggumu, sehingga di sepanjang minggu ini yang akan dijalani, mereka semua boleh bersuka cita. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dalam pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, sehingga dalam pekerjaan mereka selalu mengutamakan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat untuk keluarga kami dan orang lain. Bapa, kami berdoa untuk semua kakak-kakak pembimbing kami, dimanapun mereka berada dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga. Tuhan tetap menjamah kehidupan mereka. Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan sukacita untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Engkau tetap senantiasa menambahkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Engkau menambahkan hikmat-Mu. Bagi anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan jamah tubuh yang sakit, sehingga anak-anak kami ini ya Tuhan boleh memperoleh kesehatan dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang sepekan ini. Tuhan kiranya senantiasa memperlengkapi kami dengan kesehatan dan kekuatan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa virus corona masih ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami memohon dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di waktu yang Tuhan tentukan. Kami percaya bahwa virus ini akan berlalu dan kami dengan leluasa memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, sesaat yang lalu kami telah memberikan korban syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelebaran akan firman-Mu, menunjang segala kegiatan dan pelayanan kami di Sekolah Minggu Jemaat Pokos Ponda. Ini doa kami, seru sembahyang kami ya Bapa. Sahutilah ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ayo bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita menyanyi dengan penuh sukacita kepada Tuhan ya.
Yesus, karena Engkau telah memberkati ibadah kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Adik-adik silakan duduk kembali. Iya. Adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik yang ada di rumah tetap rutin untuk mengikuti ibadah kita secara online. Dan adik-adik jangan lupa dalam masa pandemi ini kita masih harus tetap menjaga kesehatan kita dengan selalu memakai masker jika ingin keluar rumah, rajin mencuci tangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.